Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Lihat kemarin debat itu. Mualaf, mantan pendeta, tidak tahu Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Itu gobloknya kan keterlaluan tuh. Anak sekolah minggu saja tahu itu. Coba itu tanya mana Ibrani. Tanya tuh, dia tahu tuh Maria Magdalena tuh bukan ibu Yesus. Tapi mualaf mantan pendeta bisa anggap. Itu kan gobloknya keterlaluan. Mantan pendeta. Tinggalkan gerejanya, sekarang istrinya yang ambil alih, ganti dia jadi pendeta. Tapi tanya, Yesus tidak bangkit karena tanda Yunus. Yunus tidak mati, berarti Yesus tidak mati. Bapak ini mualaf, mantan pendeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama Pendeta Esra Soru sedang sangat stres, sedang sangat tertekan karena banyaknya orang-orang yang memutuskan mualaf. Apalagi debat yang dilakukan Pendeta Esra Soru dengan Kordon Ditan, dengan Ustadz Kainama, tidak membuat orang-orang berhenti untuk menjadi mualaf. Ini membuat Pendeta Esra Soru di dalam tekanan yang besar. Kena pressure dari jemaat-jemaat. Ini gimana kan begitu? Banyak jemaat pasti mengejar Pendeta Esra Soru yang mereka anggap seharusnya bisa mencegah, seharusnya bisa membendung pergerakan yang dilakukan Kordon Ditan maupun Ustadz Kainama. Tetapi sayang disayang teman-teman ya, dari debat tersebut malah makin banyak orang yang menemukan kebenaran, makin banyak orang yang menemukan hidayah. Apalagi di depan mata Esra Soru sendiri ada seorang perempuan, yaitu Kak Liana Rusli, yang memutuskan syahadat. Setelah debat, memutuskan syahadat. Itu benar-benar adalah pukulan yang sangat telak. Itu adalah hal yang benar-benar mencoreng muka Pendeta Esra Soru. Tentu saja jemaat banyak yang mengejar, meminta pertanggungjawaban. Ini pendeta bagaimana ceritanya? Anda berdebat, malah orang jadi mualaf. Langsung Esra Soru buat fitnah-fitnahan. Channel-channel Polycarpus langsung buat fitnahan. Wah ini begini, ini skenario dan sebagainya. Tujuannya apa? Supaya meredam jemaat-jemaatnya, Laskar Polycarpus yang sudah terlanjur emosi, sudah terlanjur marah. Karena dianggap kalau begitu untuk apa debat? Kalau ujungnya babak belur, ngapain debat kan begitu? Mending tidur. Mending tidur aja di rumah gitu. Jangan gara-gara kamu debat, makin banyak orang yang keluar dari kekristenan. Kamu jadi batu sandungan. Nah, kan begitu. Pasti akan banyak orang yang mempertanyakan hal seperti itu. Untuk apa berdebat? Kalau ujungnya kalah. Udah tahu kalah, ngapain kan begitu? Nah, ini tentu saja membuat Pendeta Esra Soru stres, teman-teman. Stres, dan wujud stresnya dia lampiaskan dengan mengejek, menghina keyakinan orang lain. Kita lihat belakangan ini, Pendeta Esra Soru makin aktif menjadi Polycarpus. Pelan tapi pasti mulai menampakkan wujud aslinya sebagai Polycarpus. Dan saya bersyukur sampai detik ini Pendeta Budi Asali belum ya. Dan saya terus menasihati Pendeta Budi Asali untuk jangan meniru kelakuan murid-muridnya. Kalau murid-muridnya ini udah mulai nih menunjukkan watak aslinya. Ya karena tekanan itu juga yang membuat mereka tuh mau nggak mau harus ngamuk, harus tantrum, harus menghina. Ngeri teman-teman. Ya, karena tanpa menghina berat ini keyakinan, berat teman-teman. Dan di kesempatan ini kita akan menjawab fitnahan tersebut dengan cara yang elegan. Menjawab fitnahan semua mualaf itu bodoh dengan cara yang saya rasa sangat akademis. Harus dengan cara yang seperti itu. Jangan kita tunjukkan kelakuan seperti mereka, jangan kita balas. Jadi bagi teman-teman yang berpikir untuk membalas, memarahi, memaki mereka, jangan. Tunjukkan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Kita bukan agama yang ngomong teori, tapi prakteknya nggak ada. Saya mencintai, saya agama cinta. Agama cinta, tapi kerjanya menyakiti orang lain. Jangan teman-teman. Jangan jadi seperti itu. Ya, kita tunjukkan ya bagaimana Islam sesungguhnya. Ini yang paling penting. Dan kita akan menjawabnya dengan menunjukkan perbedaan antara mualaf dan murtadin. Karena bagi mereka kan murtadin itu seseorang yang dipilih secara spesial oleh Tuhannya. Kamu bisa menjadi murtadin karena kamu dipilih. Kamu bisa masuk Kristen karena kamu dipilih oleh Yesus. Ya, sudah ditentukan seperti itu. Mereka selalu mengagung-agungkan murtadin. Apalagi kalau murtadinnya ngaku ya teman-teman, bukan fakta. Ngakunya juara MTQ lah, anak ustadz lah, anak ulama, wah itu luar biasa.
Jadi di murtadin sendiri, kalau di Indonesia ini ada tingkatannya. Murtadin yang paling laku, itu yang pertama, dia harus berasal dari keluarga atau suku yang sangat kental Islamnya. Contohnya Aceh, Padang, Madura. Nah, itu kalau dibilang bahwa dia murtadin dari ketiga daerah ini, itu nilainya tinggi sekali. Terus, kalau juga mengaku juara MTQ, itu luar biasa. Luar biasa teman-teman. Anak ulama, sebelumnya ustadz, itu nilainya tinggi sekali. Nilainya tinggi sekali. Baru murtadin yang kedua, murtadin yang menjual cerita-cerita bahwa berjumpa dengan sosok goib. Punya pengalaman supranatural. Wah, itu laku juga. Itu yang kedua, tingkatan kedua. Baru tingkatan yang ketiga, yang biasa-biasa aja. Murtadin, yang murtad karena perut dan di bawah perut. Nah, itu disukai juga. Yang seperti itu disukai juga. Yang penting murtadin. Disukai, tapi biasanya nilai jualnya kecil. Nilai jualnya rendah. Beda dengan yang juara MTQ. Yang berasal dari keluarga ulama. Yang berasal dari daerah-daerah yang Islamnya kental. Oh, itu laku sekali teman-teman. Laku sekali. Bahkan kadang-kadang yang nggak ada pun mereka ada-adain kan gitu. Saya sampai bingung ya, semua juara MTQ murtad, terus mana orangnya gitu? Kok nggak ada datanya? Juara MTQ nasional, tapi nggak ada datanya teman-teman. Kita search, nggak kita temukan. Nggak kita temukan, bahkan nggak ada yang kenal gitu. Ini membagongkan juga ya, kesaksian-kesaksian mereka. Oke, kita akan bandingkan kali ini ya, antara jagoan utama Laskar Polycardus, yang merupakan keturunan Habib. Keturunan Habib teman-teman, yang ngomong bukan saya. Mereka yang ngomong ini keturunan Habib. Yaitu Fadilah Hafiz, dengan seorang mualaf yang menurut saya sangat luar biasa cerdas, mendapatkan hidayah karena berpikir, karena menggunakan akal, yaitu Brother Lim Joy Sun. Brother Lim Joy Sun, saya rasa sebagian teman-teman sudah kenal. Bagi yang belum kenal, silakan disimak. Ya, bagaimana perbandingan kedua orang ini? Kita dengarkan. Saya asli Jambi, tapi kakek saya ada turunan Arab juga, karena habaib. Kemudian kakek saya tuh kurang bisa berbahasa Indonesia. Jadi keseharian kami kalau dengan njit, saya njit panggilnya ya Pak ya. Pastor ya, kalau kakek tuh njit tuh kurang bisa bahasa Indonesianya, kurang fasih. Jadi ketika dari usia 5 tahun saya khatam Al-Quran itu, saya itu, bapak saya sangat menyayangi saya karena keluar biasaan saya dengan Al-Quran ini. Saya bisa mengajikannya. Kalau kita mazmur ya, kalau di Kristen Koptik memazmurkan ayat-ayat itu dengan nada lantunan nada yang luar biasa. Saya pun juara MTQ ketika itu. Saya masih kelas dari kelas 4 sampai kelas 5 waktu itu SD. Saya juara MTQ sampai nasional. Nasional itu tingkat anak-anak. Kalau sekarang itu MTQ itu luar biasa, Pastor. Perkembangannya ada mungkin kalau zaman saya itu paling murattal dan tilawah. Kebetulan begitu saya SD kelas 6 itu ada lagi satu masuk tahfiz. Tahfiz itu hafal Al-Quran, penghafal Al-Quran. Nah, tapi waktu zaman saya itu tingkat anak-anak nggak ada, adanya tingkat remaja dan dewasa itu tahfiz. Jadi ada berbagai macam cara melantunkan ayat Al-Quran itu. Nah, kemudian SD saya seperti biasa anak-anak, pagi saya sekolah, sore saya sekolah madrasah waktu itu. Wajib di keluarga saya. Nah, singkat cerita, masuk SMP saya masuk saya masuk sanawiyah, kemudian SMA, baru saya masukkan pesantren sama orang tua saya. Bapak saya sangat berharap sekali di pesantren ini saya bisa melanjutkan kegigihan saya waktu itu mengupas keagamaan ini lebih dalam lagi, berharap seperti itu. Nah, di pesantren ini saya dididik, ternyata kata Buya saya bilang, ternyata saya masukkan pesantren karena keluarga saya keluarga ini ya, keluarga sufi, keluarga NU kental ya. Nah, walaupun NU kental, akan tetapi mereka tidak serta-merta memahami, tapi tidak serta-merta menerima bahwa Yesus ada ilah, Yesus adalah Robbi, itu belum sama sekali. Belum bisa, sampai saat ini pun belum bisa, walaupun mereka Islam Nusantara, Islam moderat, tapi
masih belum bisa untuk menerima hal itu. Iya, Nah, iya. begitu berjalannya waktu, saya di pondok pesantren yang radikal sebenarnya, cabangnya itu radikal sekali, anti Amerika, anti Kristen, anti pemerintah kala itu. Nah, saya dimasukkanlah dogma-dogma seperti itu. Ketika saya pulang dari pesantren, pulang ke Jambi, pesantrennya tidak di provinsi Jambi, Pastor, jadi di provinsi lain. Itu saya ceritakan keradikalan saya kepada orang tua. Itu saya sudah pakai cadar waktu itu. Saya pakai cadar itu selama 6 tahun. Iya. Terus Bapak saya kaget. Kalau zaman dulu mungkin Pak Yusuf pernah lihat ya, membedakan kalau zaman dulu tuh orang pakai cadar itu aneh ya zaman dulu. Dan orang yang pakai hijab aja itu cuman beberapa orang saja. Kalau begitu zaman sekarang pakai purha begitu udah wah luar biasa. Itu perbedaan zaman dulu dan sekarang. Saya nggak tahu bisa berbalik 180 derajat. Bapak saya kaget. Kenapa kamu jadi begini, kata gitu. Saya ceritakan, wah begitu luar biasa saya menceritakan keradikalan saya, anti Amerika, anti pemerintah, anti segala macam. Itu Bapak saya kaget. Saya salah masukkan kamu pesantren kayaknya. Akhirnya berjalannya waktu, saya dipersiapkan sebenarnya sama orang tua saya untuk belajar detail tentang agama Islam dan untuk belajar detail tentang perbandingan agama. Nah, di SMA saya tidak begitu mengakar ya untuk bisa tahu detail tentang kekristenan. Hanya mendengar selentingan orang gosip-gosip rumors yang selama ini yang waktu itu saya terima, bahwasanya Kristen itu seperti ini, kristenisasi itu seperti ini, Kristen itu begini begitu. Itu dogma yang saya terima. Jadi istilah cerita-cerita yang saya terima, dan itulah yang menanamkan mungkin sampai saat ini pun begitu, menanamkan umat Islam zaman sekarang pun begitu, bahwasannya orang Kristen tuh licik, bahwasanya orang Kristen tuh jahat. Jadi kita udah ditanamkan dari cerita, dari propaganda yang ada. Dari zaman dulu sudah begitu, Pastor. Zaman sekarang lebih luar biasa lagi saya lihat ya. Tapi puji Tuhan, Kristen itu semakin diinjak, semakin mengakar dan bertumbuh, saya lihat. Amin. Haleluya. Dan itu saya rasakan ketika saya mendengar teman saya pelayanan di Jambi itu bilang, sudah, kalau zaman saya dulu, orang gereja itu susah sekali bertumbuh di Jambi. Sekarang luar biasa, di mana-mana ada. Itu menunjukkan bahwasanya Kristen bertumbuh luar biasa, saya lihat ya. Itu di provinsi Jambi saja. Nah, berjalannya waktu, saya kuliah. Waktu itu saya ambil 2 fakultas. Kalau dulu boleh, kalau sekarang saya nggak tahu, kayaknya nggak boleh deh. Di IAIN, salah satu IAIN ternama dan cukup ini amat sangat digemari, jadi favorit lah waktu itu di Sumatera, salah satu IAIN di Sumatera. Saya dapat 2 fakultas waktu itu. Satu fakultas Usuluddin, perbandingan agama, kemudian fakultas Adab Sastra Arab waktu itu. Nah, disinilah bermulanya Tuhan. Saya mengenal Tuhan. Awalnya di situ di tahun 95 itu. Karena kami belajar kristologi, Pastor ya. Zaman saya itu 18 SKS, tapi saya cuma dapat berapa SKS karena berapa semester saya lari. Saya memutuskan untuk tidak lagi ini. Nah, di situ saya baru menemukan dibilang kejanggalan mungkin terlalu vulgar ya, cuman mungkin iman saya mengimani ketika itu ada sesuatu yang tersembunyi menurut saya, yang tersembunyi, yang sebelumnya saya tidak tahu. Dulu saya membaca Al-Quran ala kadarnya, saya ngerti artinya, jadi sekali lewat gitu, Pastor. Jadi misalnya saya ayat ini, misalnya Bismillahirrahmanirrahim,
apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu-gitu cuman sekali. Oh, tahu artinya bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Cuman sekali lewat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Cuman sekali lewat. Saya tahu al-alamin artinya alam. Misalnya beberapa kata-kata di dalam Al-Qur'an saya mengerti. Cuman sekali lewat. Tidak saya pahami betul-betul isinya. Kemudian memang salah satu ayat yang benar-benar membuat saya itu luar biasa. Perkenalan saya mula-mula, ta'aruf saya mula-mula dengan Yesus ini luar biasa di surat Az-Zukhruf ayat 61 yang bunyi wa innahu la ilmul lis-saati fala tamtarunna biha wattabi'unni hadza shiratal mustaqim. Di situ dikatakan dan sesungguhnya Isa itu benar-benar tahu hari kiamat, memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu tentang hari kiamat itu dan ikutilah jalan yang lurus. Nah, saya bingung. Sedangkan saya diajarkan dari kecil, bahkan Rasulullah Muhammad SAW saja tidak tahu hari kiamat seperti apa. Tidak mengerti hari kiamat bentuknya apa. Itu Muhammad itu tidak tahu. Nah, tetapi di Al-Quran dikatakan pengetahuan yang saya dapatkan dari kecil bahwasanya tidak satu pun yang mengetahui hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti di ayat ini Isa tahu hari kiamat, Pak. Sedangkan jadi begini. Sedangkan Islam mengakui bahwasanya yang mengerti hari kiamat itu cuman Allah. Bahkan Muhammad tidak mengerti. Sedangkan di ayat ini dikatakan yang mengerti pengetahuan itu Isa. Berarti Isa sama dong sejajar dengan Allah. Kalau menurut pengertian saya, ketika itu, loh, kok jadi begini? Begitu. Saya ubek-ubek lagi. Itu ayat-ayat yang membuat saya ta'aruf sama Yesus. Kemudian saya begitu belajar lagi, saya bertanya ke sini, bertanya ke situ, jawabannya ya seperti yang saya dapatkan, ngambang gitu. Jadi oh itu asbabun nuzulnya begini, oh itu ada pembenaran yang lain gitu. Tapi di ayat-ayat yang lain ketika Isa bilang sejahteralah kamu ketika kamu sejahteralah engkau, kata Isa, kata Al-Quran, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku. Surat Maryam, ini surat favorit saya sebenarnya. Wassalamu alayya yauma wulitu tuh hari lahirku, kata Isa. Wa yauma amutu tuh mata yamutu amutu ketika aku mati. Wa yauma ub'atsu hayyan, dan ketika aku pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Berarti ini kontradiksi dengan ayat yang mengatakan Isa itu tidak dibunuh, tidak disalibkan. Saya bingung di situ. Di situ di ayat ini luar biasa dia bilang sejahteralah kesejahteraan dilimpahkan kepadaku ketika aku lahir, aku mati dan aku dibangkitkan. Berarti Al-Qur'an mengimani Isa itu pernah mati. Nah, itu saya bingung lagi. Lama, pastor, saya belajar tentang kekristenan ini lama sekali. Akhirnya di tahun 97 saya memutuskan keluar dari kampus itu. Itu di semester 2, 3, 4 mau naik semester 5 gitu. Saya masuk kan 95. Nah, di semester 5 97 saya memutuskan untuk keluar karena saya nggak kuat. Nggak kuatnya kebenaran yang saya dapati ini kayak apa sih sebenarnya gitu. Nah, singkat cerita saya buka cadar. Habis itu Bapak Buya saya bingung. Kamu kenapa? Gitu. Saya tanya sama Buya. Hal-hal yang saya sampaikan tadi saya tanya, ini kebenarannya sebenarnya seperti apa? Buya saya kan NU kental. Dan kakek saya adalah pendiri NU pertama di Jambi.
Jadi cukup punya nama keluarga kami sebenarnya di Provinsi Jambi. Saya tanya hal-hal ini. Terus saya tanya lagi. Saya buka Alkitab, waktu itu ayat favorit saya tuh Yohanes 1 ayat 1. Pak, firman itu pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, saya kan lebih suka pakai bahasa Arabnya. Jadi kadang suka saya kajiin. Fil badi ikanal kalimatu wal kalimatu kana indallah. Nah, wal kanal kalimatullah. Nah, berarti sama juga ada di ayat Al-Qur'an bahwasanya ketika aku hembuskan dengan kalimatullah. Lah, saya bingung juga. Ini berarti kedudukannya sama, gitu loh. Nah, akhirnya saya dialog dengan Buya. Buya bilang, Buya juga akhirnya dialog panas, sempat panas, begini, bukan, begini. Nah, akhirnya ketika mentok di situ, wallahu a'lam bishawab, al-iman fi qalbiki wa fikriki. Dia bilang, saya ingat sekali, iman itu di hati dan pikiranmu. Nah, jadi iman ketika kita beriman hanya spiritnya saja. Saya ingat kata-kata saya punya teman yang dari pesantren kemudian jadi murtad juga. Tim kami ini, tim saya penginjilan juga. Itu Ustadz, beliau ini, kami manggilnya Ustadz. Iman itu ketika kita bicara tentang spiritnya saja, ente jadi dukun. Tapi ketika kita bicara pengetahuan saja, ente jadi ateis. Jadi semua harus selaras. Makanya saya ingat ke pesan terakhir Buya saya itu, al-iman fi qalbiki wa fikriki. Di situ saya lihat ternyata benar. Tapi di situ saya belum saya pegang Engkau Tuhan Yesus dan saya percaya Engkau. Belum. Nah, akhirnya saya nggak tahu mau ngapain. Akhirnya saya bilang, saya lepaskan ke saidahan saya, Syarifah waktu itu, karena saya dinubuatkan untuk meneruskan pesantren keluarga kami. Karena saya bilang saya nggak sanggup, saya nggak bisa, karena iman saya ini kayaknya ada sesuatu yang tersembunyi, saya bilang. Wah, keluarga luar biasa ngamuk dan marah. Saya pilih lari. Waktu itu pas pergi, saya bukan lari tapi pergi. Pas 10 hari bapak saya meninggal. Bagaimana Dr. Sun bisa menemukan Islam itu dulu? Macam mana bisa memeluk agama Islam? Kisah dia agak panjang ya. Mungkin saya ringkaskan sajalah. Saja. Saya ada 3 peringkat. 3 peringkat. Saya pernah beragama Buddha. Saya gunakan Buddha selama 13 tahun. Di umur berapa itu? Ya, pada lahir sampai usia 13 tahun beragama Dari Buddha, ikut berarti orang tua. Dan saya memeluk agama Kristian daripada usia selepas itu 14 sampai usia 27. Berarti lebih kurang 14 tahun saya memeluk agama Kristian. Dan saya telah memeluk agama Islam 26 tahun. Alamak, silap. Orang dapat tahu tuh. Orang dapat tahu saya usia berapa. Tak bisa cari makan. Okey. So, beginilah. Fitrah yang Allah cipta manusia ni, fitrah. Memang selagi fitrah itu tidak dicemari, orang itu, dia bisa rasa bahawa sama ada sesuatu ni boleh tak kita nak sembah dia. Macam saya sejak kecil lagi, fitrah saya ni memang menolak menyembah patung berhala. Di rumah ada banyak patung berhala. Dan ada beberapa peristiwa. Salah satu peristiwanya adalah ramai adik-beradik sakit ya. Mak bawa kami ke rumah sakit. Di sini panggil rumah sakit. Makan ubat tidak baik. Mak sembah berhalanya, Tuhan dia, minta tolonglah sembuh anaknya. Tak baik-baik. Maka mak saya rasa Tuhan yang dia sembah ni, berhala yang dia sembah, atau Tuhan tu, kurang berkesan. Maka mak saya nak pergi beli Tuhan baru. Yang lebih berkesan. Yang boleh menyembuh, jaga kesihatan anaknya. Maka betul-betul mak bawa saya ke kilang.
Semasa sampai ke kilang, saya berkesempatan untuk melihat macam mana mereka buat patung berhala. Orang buat ni. Lepas tu, kemudian dia catkan, warnakan, dan kemudian dikeringkan dan masuk ke dalam untuk dijual. Bersedia untuk dijual. So, kilang tu kilang Tuhan. Maka Kilang itu toko ya? bukan kilang. Kilang factory. Factory. Oh, pabrik. Ya. Maka mak saya terangkan, saya pendekkan cerita apa yang berlaku kat rumah. Maka tuan punya kedai tu fahamlah. Mak saya nak cari Tuhan yang kuat, yang power, yang boleh menjaga kesihatan anaknya. Maka dia keluarkan katalog. Dia tak pakai Shopee atau Lazada. Dia pakai katalog. Tahu kenapa? Isinya Tuhan semua. Sebab zaman dulu belum ada Shopee, Lazada. Betul. So dia keluarkan katalog. Maka dia tunjuk 5 Tuhan tu. Dia kata 5 ni jaga kesihatan. Dia bacakan dengan mak saya. Paling berkesan, paling power punya, paling mahal tu. Kurang asam. So mak beli, bawa balik, sembah. Saya sebagai seorang remaja pada masa itu tidak yakin. Tak yakin langsung. Saya memang fitrah menolak. Saya punya otak fikir, sekarang ni Tuhan cipta manusia ke manusia cipta Tuhan? Ya, di sana manusia buat Tuhan. Lepas tu jual. Macam mana ni? So di situlah datangnya fitrah menolak. Yang kedua, pernah sekali di depan rumah saya berlaku satu kebakaran. Api yang besar. Rumah dulu rumah papan. Maka kami disuruh keluarkan barang-barang berharga, tunggu di gate. Kalau angin kuat, api merebak ke rumah kena bakar, kita kena larilah. Ambil barang-barang yang penting. Masa tu datang satu soalan yang saya nak tanya mak saya. Saya rasa nak tanya, tapi takut. Akhirnya saya tak tanya. Dalam hati saya nak tanya, mak, kalau api tu merebak, bakar rumah kita kena bakar, macam mana dengan Tuhan-Tuhan kat rumah ni? Begitu banyak ni. Berhala ni. Mereka akan turun lali keluar ke? Atau akan duduk di situ kena bakar? Dalam hati saya, ni Tuhan tak boleh jaga diri, macam mana mau jaga kita? Maka fitrah secara semula jadi saya menolak. Now, macam mana saya boleh tertarik kepada agama Kristian pula? Banyak kebaikan yang mereka lakukan. Contohnya mereka bagi makanan setiap minggu, bagi bantuan makanan kepada masyarakat. Mereka sangat baik dengan masyarakat. Itu saya tak nafikan mereka orang yang baik. Saya nak cerita adalah kami sebenarnya sedang cari tempat untuk main bola. Di belakang gereja ada padang. Maka kami pergi jumpa pastor tu. Padang tu lapangan. Lapang lah untuk main bola ya. Kami minta kebenaran ingin nak main bola kat padang gereja tu. Itu padri kata, you are most welcome. Boleh. Pakai aja lapangannya. Ya, pakai aja. So apa yang berlaku itu, kami setiap hari balik daripada sekolah akan pergi gereja padang tu main bola. Kadang-kadang bola tu terkena cermin tingkap pecah. Pastor tu tak marah, dia kata tak apalah, teruskan nanti kita ganti. Kadang-kadang kena spotlight pecah, dia pun tak marah, mahal tu. Tapi dia kata tak apa, teruskan nanti kita ganti. Baik banget pastor. Ya. Persoalan saya, kalaulah orang bukan Islam main bola di kawasan masjid kita, bola tu terkena cermin tingkap pecah, pengerusi masjid cakap apa? Marah. Marah. Nampak tak pendekatan dakwah mereka? Ya. Pendekatan dakwah. Dan bukan saja itu, setiap kali kami habis main bola, boleh dikatakan dia sediakan makanan, minuman untuk kami. Makan, minum. Dan pastor tu akan duduk bersama-sama, tanya khabar, tanya keluarga, tanya pelajaran. Yang paling best, dia offer kami tuition free. Berarti belajar di gereja, akademik, sekolah bersubjek, mereka kasih free, tak payah bayar apa-apa, tuition free. Rasa-rasa masjid... Beasiswa begitu ya? Ya, masjid akan buat tak begitu untuk bukan Islam, belajar ke masjid? Belum ada. Belum lagi ya. Mungkin selagi saya hidup tak mungkin berlaku kot. Melainkan kamu lantik saya sebagai pengerusi masjid. Itu ada peluang. So, kalau kita lihat, nampak tak? Sehinggalah berbulan-bulan kita main, banyak tingkap pecah, spotlight pecah, makan minum. Okey, terhutang budi kan? Barulah dia ajak kami pergi ke gereja. Untuk mengikuti Christmas ya. Sambutan Christmas, makan minum, pilih hadiah, setiap orang akan dapat satu hadiah dan sebagainya. Yang di situlah saya tertarik kepada akhlak orang di situ, kebersihan, khutbah yang begitu menarik sekali, yang bisa ingat lama. So, pendekkan cerita, kebanyakan kami ini kali pertama masuk ke dalam gereja.
Selepas itulah tiap-tiap minggu kita pergi. Rasa sangat seronok. Akhirnya 90% remaja di kampung saya masuk Kristian. Yang main bola di belakang itu ya. Ya. Karena memang dakwah mereka tuh pendekannya akhlak ya Ustaz ya. Ya. Pendekannya Itu yang mau disampaikan. Akhlak tu. Okay. So, kami pun masuk Kristian. Bukan kerana ajaran. Bukan kerana karena ajaran. memang ada respect, ada Yes. hormat ke pendeta tadi ya. Betul. Dia hormat kita walaupun remaja. Di rumah tak dapat penghormatan sedemikian. Rumah tak begitu bersih dibanding dengan gereja. So, and begitu baik akhlak mereka. Itu saya tertarik. Now, macam mana saya boleh tertarik kepada agama Islam? Itu pentinglah tu. Nak tanya malam soalan nak tanya ni, inilah yang sebenarnya nak dengar kan. barangkali Sebenarnya dia ada mengena dengan satu tempat. Satu tempat hiburan. Namanya dipanggil disco. Tengok muka masjid, mana tahu disco tu apa. Disco adalah tempat orang beroperasi tengah malam punya. Oh, tahu tengah malam. Klub malam. Ya, mereka berzikir tengah malam. Berzikir. So ada imamnya di depan. ada imam kat depan, ada DJ kan. Set, bentar, Ana mau potong sebentar. Ya. Ini yang perjalanan beliau masuk Kristen ini adalah pelajaran buat para takmir. Sangat pelajaran Ustazi. Aku bersyukur beliau cerita ini karena yang pelajaran itu justru ketika Brother Lim kita dapat tadi ya. Ketika masuk Kristen itu karena apa? Coba bayangkan mereka di luar sana melakukan itu. Iya, itu akhlak yang dipakai Nabi dipakai oleh mereka ya, Masya Allah ya. Ini kan kalau kita di Indonesia, Brother Lim, anak kecil berisik langsung dimarahin. Anak kecil dibawa bapaknya mau mengajarkan dia sholat, maksudnya sholat berjamaah di masjid. Anak kecil kodratnya lari-larian, masjid nggak punya playground. Akhirnya dimarahin oleh takmir masjidnya, dia kapok, dia takut sama sosok masjid. Akhirnya dia nggak pergi ke masjid. Dia punya trauma sama masjid. Bayang-bayang dia masih tuh seram. Belum lagi dia beranjak dewasa, kadang-kadang dia jumpai khotibnya bicaranya keras begitu. Dia akhirnya semakin takut dia sama masjid, semakin jauh. Kadang-kadang mungkin jauh dia. masalah kita hari ini, orang muda sangat susah nak pergi ke masjid disebabkan pendekatan kita. Pendekatan kita yang banyak menekankan hukum hakam. Berpakai tudung tak elok, rambut panjang lelaki, ataupun berpakaian yang... Kita suka bincang tentang hukum hakam. Padahal dalam Islam, hukum hakam ni last perkara nak bincang. Maksudnya fikih ya, fikih itu pembicaraan terakhir begitu. Yes. Saya bagi contoh ya. Kalau mungkin ini sebagai satu peringatan untuk kita semua. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dipecah kepada dua peringkat. Satu, peringkat pertama di Mekah selama 13 tahun, di Madinah lebih kurang 10 tahun. Keseluruhannya 23 tahun. Dan ayat yang diturunkan di Mekah selama 13 tahun, majoriti ayat-ayat yang diturunkan itu berbentuk apa? Yang akidah ke yang fiqh? Yang akidah, betul? Apa tu akidah sebenarnya? Adalah tiang bangunan, asas bangunan. 13 tahun. Kemudian kemudian para sahabat akidah sudah mantap. Mereka berhijrah ke Madinah, barulah Allah turunkan sedikit demi sedikit ayat-ayat hukum hakam atau fiqh. Betul ke tak betul? Selama dekat 10 tahun. Kalau kita lihat contoh, semasa para sahabat di Mekah yang memeluk Islam di Mekah, ramai para sahabat masih lagi minum khamar, masih minum arak. Betul? Allah haramkan tak? Tak, Allah tak haramkan. Allah didik saja. Arak sedikit kebaikan, banyak kemudaratan. Jangan pergi solat dalam keadaan mabuk. Allah didik. Nabi tak haramkan. Kenapa tak haramkan terus? 13 tahun. Dan bila para sahabat akidah dah mantap, tiang dah bina kukuh, barulah Allah turunkan hukum hakam sedikit demi sedikit. Dan tahu ke tak tahu, tahun keberapakah yang Allah haramkan arak? Tahun berapa itu ya? Tahun Bukan 14 tahun. Bukan 15 tahun. Bukan 16 tahun. Tahun ke-17, bila Allah turunkan surah Al-Ma'idah, surah ke-5 ayat 90. Okey, ayat ini diturunkan bila Allah haramkan arak, barulah majoriti sahabat semua berhenti daripada minum. Maksudnya, bila akidah dah mantap, hukum hakam mudah untuk terima. Hari ini, orang akidah belum mantap, kita mula cakap hukum hakam.
mungkin saya bagi contoh lebih senang nak faham. Kalau kita bina satu bangunan tinggi, hotel lah, 30 tingkat. Biasanya orang bina dinding dulu ke ceiling dulu? Dinding. Fikir elok-elok. Saya bagi dua pilihan yang salah. Kamu pilih. Cakaraya. Oh iya. Cakaraya. Asas dulu, ada base dulu. Ana benar Tiang tadi. dulu. Ana bilang cakaraya. Ana benar. Cakaraya. Enggak, salah tadi ikutnya dinding apa ini? Nggak mungkin nih kalau nggak ada dinding. Gitu. Masalahnya, poin saya di sini, kalau kita bina bangunan tinggi, bangunan, Betul. tanpa ada asas, kita naik batu bata, bangunan tu kuat tak? Tak kuat ya? So, sekarang ni, orang yang, ramai orang Islam yang nak datang masjid tapi tak faham masjid, akidah tak mantap, asas tak mantap. Mereka dah datang. Kalau kita mula dengan hukum hakam, tekanan tak mereka? Ya. Susah nak terima tak? Betul. Mereka rasa susah, membebankan, betul? Kalau kita gunakan pendekatan sedemikian, itu yang menyebabkan sekarang orang muda tak pergi masjid satu, yang tak minat nak belajar agama. Rasa membosankan. Iya. So, masalah kita hari ini, Islam yang kita sampaikan tu sentiasa cara yang salah dan wrong teknik. Ya. So, yalah, itu sebabnya masalah yang kita hadapi hari ini. Kita sangat fokus kepada hukum hakam daripada. Sebelum saya lanjut teman-teman, izinkan saya memberitahukan satu hal ya. Jadi banyak teman-teman yang menanyakan, apa yang terjadi Bang? Kenapa belakangan ini postingan komunitasnya agak-agak melo? Terus bagaimana kelanjutan ke Labuan Bajonya? Jadi yang pertama, perjalanan kita ke Labuan Bajo terpaksa kita pending karena dua hal. Yang pertama, karena saya ada urusan mendadak. Yang kedua, karena faktor keamanan. Kepala desa yang ada di sana menghubungi Ustadz dan juga Ponpes di sana untuk mengabarkan bahwa warganya marah. Warganya marah karena dianggap ini menyinggung. Karena dianggap yang akan datang ini adalah orang yang bisa menimbulkan perpecahan. Apalagi saya dituduh akan melakukan islamisasi di Labuan Bajo. Lucu ya, saya baru tahu bahwa saya sekarang jadi misionaris Islam. Karena setahu saya nggak ada misionaris Islam. Jadi saya dituduh akan melakukan islamisasi dan mereka menolak hal tersebut. Padahal saya kemanapun nggak pernah bawa-bawa agama. Kita selalu bawa tentang kemanusiaan. Kita selalu bawa tentang membantu orang. Bahkan saat kita melakukan Jumat Berkah, kita nggak pernah melakukan islamisasi, beda dengan mereka. Tapi ya sudah, ini kan tuduhan karena fitnahan-fitnahan yang dibuat oleh Polycarpus tentunya, sehingga warga di sana termakan fitnahan tersebut. Kita maklumi. Jadi kita pending sampai kondisinya memungkinkan. Dan insya Allah dalam waktu dekat. Terus apa nih? Hal urgent yang membuat abang mempending ke Labuan Bajo. Jadi gini teman-teman. Mungkin teman-teman tahu ya, yang ikut saya sudah lama, bagaimana Polycarpus ini begitu ngebet untuk mencelakai saya. Segala cara mereka lakukan untuk melenyapkan pribadi saya maupun menghentikan perjuangan saya. Karena saya dianggap sebagai batu sandungan bagi mereka. Bahkan saya berkali-kali ditegur, dikatakan, lu mau debat aja, jangan bongkar-bongkar. Lu mau debat silakan, tapi jangan gunakan tangan pendeta, tangan organisasi Kristen untuk menampar Kristen sendiri. Kamu mengadu domba. Kamu menghancurkan kami dari dalam. Apalagi waktu kita memviralkan Erastus Sabdono. Ya, kita viralkan Gilbert Lumondong. Sekarang kita viralkan Dr. Yonatan Purnomo. Nah, mereka tuh marah sekali. Mereka sangat marah. Dan tahun lalu, teman-teman, ini channel utama saya. Dan mungkin teman-teman yang belum tahu, saya kenalkan, ini channel utama saya. Ini sudah disita oleh pihak kepolisian dari tahun lalu. Nih, 1 tahun lalu. Video terakhirnya 1 tahun lalu semua. Ya, sudah setahun lebih. Ini tidak bisa saya pakai, dan sampai detik ini belum dikembalikan. Lucu sekali. Sudah setahun. Ya, sudah setahun. Dan sekarang pun, mereka berencana untuk melakukan hal yang sama, untuk menghentikan channel Jadir HMC ini. Ya, kembali, cara yang sama dilakukan, di mana karena
viral Yonatan Purnomo, terus hal-hal yang saya lakukan, saya kembali dipanggil teman-teman. Ya, saya kembali dipanggil, dan kalian bisa lihat, Senin 19 Agustus kemarin. Oke? Nih. Diskrimsus Polda Sumut. Ya, jadi segala cara mereka lakukan seperti biasa. Dan saya tahu bahwa memang tujuannya itu adalah menghentikan perjuangan kita. Ya, mereka niatnya tuh ya kalau bisa lenyapkan kamu. Kalau nggak bisa lenyapkan kamu ya hentikan. Selalu seperti itu. Jadi mohon doanya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang tergerak untuk membantu, karena tentu saja perjuangan ini nggak gampang teman-teman. Harus saya sampaikan, kalau bisa saya lakukan sendiri, saya akan lakukan sendiri. Tetapi karena ini sangat berat, saya nggak bisa pikul sendiri, saya berharap teman-teman dapat membantu meringankannya, apalagi kita ini domisili Jakarta, dikerjain dengan dipanggil ke Medan, bolak-balik. Belum lagi kita bawa pengacara juga butuh biaya. Jadi bagi teman-teman yang tergerak membantu, dapat disalurkan melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Dan kalaupun channel Jadi HMC mengalami yang serupa, kita pastikan kita akan terus berjuang, karena saya yakin, kebenaran itu bisa diserang, bisa coba untuk ditutupi, tapi kebenaran tetap akan menemukan jalannya. Kebenaran tetap akan menemukan jalannya. Ini teman-teman harus garis bawahi. Jadi buat Laskar Polikardus, silakanlah kalian melakukan segala cara, karena memang di tempat kalian mungkin diperbolehkan, ya, diperbolehkan untuk menggunakan segala cara seperti itu. Oke, kita balik ke kontennya. Jadi teman-teman sudah lihat ya, bagaimana Fadilah Hafiz mengatakan bahwa, ya dia itu adalah juara MTQ tingkat nasional se-Indonesia. Luar biasa teman-teman, juara MTQ se-Indonesia. Terus dia memelintir ayat Quran. Dia bilang kenapa dia memilih Kristen? Karena ya, dia bilang setelah saya membaca Az-Zuruf ayat 61 dikatakan bahwa Nabi Isa mengetahui kapan hari kiamat. Ya. Nabi Isa mengetahui hari kiamat, dan yang mengetahui hari kiamat adalah Allah. Nabi Muhammad SAW pun tidak tahu. Nabi Isa yang tahu, dan Nabi Isa adalah jalan yang lurus. Nah, ini adalah ayat yang paling sering dipelintir oleh Polikardus. Paling sering, teman-teman. Padahal jelas-jelas dikatakan apa? Sesungguhnya ia menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Pertanda, teman-teman, bukan dia tahu. Yang namanya pertanda itu adalah awal. Kapan terjadi pun dia nggak akan tahu. Betul tidak? Dari pertanda sampai terjadi, berapa lama selisihnya? Nabi Isa pun tak tahu, teman-teman. Tak tahu. Gimana ceritanya dia balikkan. Ya. Dia balikkan ayat tersebut. Dia pelintir sesuka hatinya. Dia katakan apa? Isa tahu hari kiamat. Luar biasa. Sama seperti hujan. Kita tahu hujan kalau sudah ada mendung. Tapi apakah begitu mendung langsung hujan? Enggak, ada jedanya. Ada waktunya. Dia hanya menjadi pertanda. Karena disuruh. Betul tidak? Nabi Isa disuruh untuk turun lagi untuk menabok orang-orang yang menyembah dia. Itu kalau versi Islam ya, mohon maaf. Itu untuk menyadarkan kalian bahwa kalian sudah salah jalan. Kenapa Nabi sebelumnya nggak seperti itu? Karena Nabi sebelumnya pengikutnya nggak kayak kalian. Ya. Nabi sebelumnya itu tidak menyembah nabinya. Cuman pengikut Nabi Isa lah yang menyembah dia sebagai Tuhan. Sehingga Nabi Isa perlu turun untuk menjelaskan, untuk mengklarifikasi, untuk memberitahukan kepada kalian supaya kalian sadar bahwa kalian sudah salah jalan. Seperti itu. Jadi jangan dipelintir. Jangan dipelintir. Ini jahat sekali ya. Memelintir-mintir ayat Quran, diubah-ubah seenak jidatnya, tapi itulah kelakuan Polikardus. Itulah kelakuan Polikardus, teman-teman. Suka tidak suka, ya itulah mereka. Mau gimana? Ya. Apa yang bisa kita lakukan? Ya kita harus terus menyuarakan. Supaya kebohongan ini tidak dianggap sebagai kenyataan, tidak dianggap sebagai realita. Karena sekali lagi saya tekankan, pembohongan, fitnah, berita hoaks yang disebarkan dengan cara terstruktur dan sistematis,
itu akan dianggap sebagai kebenaran. Kalau fakta realitanya, kebenarannya, diam saja. Jadi jangan terkejut kalau suatu saat orang jadi percaya. Karena kita diam, membiarkan hal tersebut. Kayak contoh sekarang. Banyak sekali yang membuat seakan-akan takbir, la ilaha illallah, itu dianggap sebagai password untuk memenggal orang. Dianggap sebagai password untuk ngebom orang. Dan kita diam saja, membiarkan hal itu. Framing jahat itu ditanamkan. Baik dari film-film Hollywood, dari Polycarpus. Saya sampai terkejut. Sebegitu gampangnya. Sekarang kalau orang berpakaian muslim sekali, itu juga dianggap sebagai penjahat. Wah bahaya, itu orang bahaya gitu kan. Luar biasa teman-teman. Bahkan saya pernah dengar, dari umat muslim sendiri bilang apa? Wah saya juga risih kalau orang penampilannya seperti itu. Kalau dia muslimah sekali, saya risih. Anda muslim tapi Anda risih dengan saudara Anda yang penampilannya seperti itu. Ini konyol sekali. Itulah saya bilang ini framing jahat dari Polycarpus itu udah masuk. Udah mengakar. Ini harus kita lawan. Ini harus kita berantas, teman-teman. Untuk itu bantu. Bantu untuk menyerukan. Agar orang sadar bahwa kita sedang diadu domba sesama muslim. Islam sedang dihancurkan image-nya. Dan ini sudah dari zaman dulu. Ini memang di luar kekuatan kita. Tapi yakinlah teman-teman, kalau kita bersatu, kita bisa melawan Polycarpus ini. Karena yang membantu mereka setan. Sedangkan kita harus bersatu. Agar kita kuat, agar Allah menyertai, merahmati jalan kita. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah membantu, sudah tergerak untuk meringankan beban perjuangan ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.